Bintang hilap dot rombur, maka tinggalkan asana poni. Marende Tuhan memuji ode batang samap doho. Ladang di adaran doh tombak, marene bidong tuasai sonan. Usumi doh sungai doh tura, mamarita sangat bituan. Tuhan memuji ode batang sangat doho. Marende Tuhan memuji ode batang sangat doho. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan pagi HKBP Kebun Jeruk. Tapi sebelum kita memulainya, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini pada hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 1 dari Mazmur pasal 34 ini berkata demikian. Dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah Daud berpura-pura tidak waras? Dan untuk apa dia berpura-pura tidak waras? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Daud diminyaki oleh Samuel menjadi raja, jelas Raja Saul yang saat itu sebagai penguasa sangat membencinya, bahkan berkeinginan untuk membunuhnya. Maka untuk menyelamatkan dirinya, Daud melarikan diri sejauh mungkin, bahkan sampai ke negeri Palestina. Walaupun dikatakan dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 5 dan ayat 13 bahwa Daud mengepalai sepasukan pejuang-pejuang tangguh yang berjumlah 1000 orang, tetapi dia tidak pernah mau memakai pengaruhnya untuk mengajak pasukannya untuk melakukan pemberontakan kepada Saul. Dia hanya mau menjauh dan membiarkan Tuhan menghancurkan Saul jika itu memang kehendak Tuhan, dan menggantikan Saul dengan dirinya sebagai Raja Israel. Dalam pelariannya, Daud benar-benar mengalami kesulitan. Dan untuk memenuhi kebutuhannya bersama dengan 2 atau 3 pengiringnya, Daud harus meminta roti kepada Ahimelek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bisa kita bayangkan
bagaimana berubahnya hidup Daud. Dari seorang penggembala kambing domba yang musuh terbesarnya adalah binatang buas yang sesekali datang untuk menyerang. Sekarang dia harus melarikan diri jauh dari kampung halamannya, bahkan sampai ke Gat, ke negeri Palestina, negeri yang sangat membencinya karena dia berhasil mengalahkan Goliat. Semuanya itu bukan karena keinginannya, tapi itu adalah keinginan Tuhan. Itulah sebabnya Daud tidak memakai kekuatan dan pengaruhnya. Dia benar-benar hanya bersandar pada pertolongan Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana berbedanya Daud dengan kita saat ini. Dalam situasi yang sangat sulit sekalipun Daud melihat dan sangat yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling baik. Pada saat semua orang melihat bahwa begitu banyak cobaan dan bahaya yang menerjangnya, Daud melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia melihat betapa kokohnya benteng perlindungan yang disediakan oleh Tuhan. Pada saat banyak orang melihat bahwa tidak mungkin lagi keluar dari begitu banyak pencobaan dan penderitaan hidup, Daud melihat begitu maha kuasanya Allah melindungi orang-orang yang bersandar padanya. Daud melihat Tuhan adalah pemilik kehidupannya, sehingga semuanya dipasrahkan kepada Tuhan. Tuhan pemilik hartaku, aku serahkan semuanya untuk diatur demi kemuliaan nama Tuhan. Aku serahkan pekerjaanku kepada Tuhan. Biarlah kebenaran dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Daud menyerahkan kehidupannya secara total kepada Allah. Maka saat semuanya berlalu dan kehendak Tuhan dinyatakan, dengan lantang dia berkata, "Karena Tuhan, jiwaku bermegah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka mari serahkan sepenuhnya kehidupanmu dalam tangan Tuhan. Memang hidup dalam Tuhan bukan jaminan bahwa kita bebas dari masalah. Tetapi sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan ayat 9 yang mengatakan, kami ditindas tetapi tidak hancur. Kami habis akal tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan tetapi tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dengan yakin kita akan berkata bersama Tuhan, kita akan dapat melewati berbagai tantangan dan cobaan. Bersama Tuhan kita akan memperoleh kehidupan yang lebih. Bersama Tuhan kita akan melihat kebahagiaan di masa depan yang akan membuat kita bermegah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat sapaan firman-Mu pagi ini bagi kami, yang mengingatkan kami untuk meniru Daud yang menyerahkan sepenuhnya kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan ini. Dia tahu bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan ini, sehingga semuanya diserahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa buat firman. Biarlah Roh-Mu mengajar kami untuk menghayati kehidupan ini sebagaimana Daud, sehingga kami juga mampu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam hidup kami, dan pada saatnya kami akan berkata, bersama Tuhan kami akan bermegah. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai aktivitas kami pagi ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, berkati seluruh pekerjaan kami, dan berkatilah hidup kami. Tapi terlebih, ampuni kami atas dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak terkasih Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.